Jadi sekarang di Jerman kan semua harga bahan makanan ya untuk keperluan sehari-hari juga ya semua naik ya. Jadi kayak buat sehari-hari memang kita perlu mengeluarkan lebih banyak uang ya. Sementara kita gajinya mulai hari ini sih ada kenaikan, tapi sedikit ya. Jadi nggak sebanding sebenarnya sama kenaikan harga. Nah, aduh ini ada truk. Bagaimana menyiasatinya sementara saya posisinya sudah tidak kerja lagi kan? Ya, saya bersyukur. Tadi kan saya ke ini ya, ke psikiater ya. Jadi psikiater saya tanya bagaimana keadaannya. Saya bilang ya saya sih baik-baik aja. Jadi malah dia yang curhat gitu ya. Emang psikiater saya ini perempuan juga kan. Tadinya dia kerja sama-sama di rumah sakit yang sama dengan saya. Terus dia bilang udah berhenti kerja ya? Iya, saya bilang iya, saya senang Anda bisa berhenti kerja. Jadi di rumah aja. Iya, bersyukurlah Anda, dia bilang begitu kan. Karena banyak orang yang sebenarnya pengen ya, udah nggak tahan gitu di tempat kerjanya, tapi karena kebutuhan yang tidak memungkinkan. Dia bilang untuk saya berat juga, tiap hari dia nangis gitu kan. Kalau dia nggak kerja nggak ada uang kan, jadi terpaksa gitu. Dan dia ikut seneng gitu saya bisa punya pilihan gitu untuk tinggal di rumah tanpa harus kerja karena saya punya suami yang bekerja. Nah kalau psikiater saya terbalik, dia curhat malah ya, suaminya yang nggak kerja gitu. Suaminya sih pengen kerja, bukannya males nggak mau kerja, tapi nggak memungkinkan. Akhirnya ya dia yang kerja gitu, si psikiater ini, wanita karir. Jadi suaminya yang ngurus anak gitu kan. Dia cerita anaknya juga umurnya sama kayak anak saya, usia remaja 10 tahun, 12 tahun kayak gitu. Ya dia bilang memang itu pekerjaan full time juga kan. Kayak kita nyiapin anak sekolah, terus nganter ke sana ke sini. Kayak saya nanti sebenarnya saya harus nganterin anak saya, ada acara nari, cuma nggak jadi karena temannya sakit, dia juga kurang fit. Tapi nanti tetap saya harus nganterin anak saya yang lain, latihan bola, kayak gitulah. Nanti jemput lagi kan. Jadi kayak seharian ini saya ya sibuk aja jadi sopir, putar-putar gitu kan, keluar masuk mobil gitu. Kalau saya kerja ya kasihan juga sih anak-anak saya gitu ya. Dan ya untungnya saya masih bisa gitu tanpa kerja karena memang kebutuhan saya ditanggung sama suami saya kan. Jadi walaupun harga-harga naik bagaimanapun ya nggak ada masalah untuk seperti saya dibatasin gitu kan. Ya kalau harga naik ya uang ini tetap naik gitu ya. Jadi kita bisa lah. Nah terus tetap ya biarpun begitu saya mau cari cara untuk meringankan atau paling enggak ya seperti cari cara lah supaya paling tidak kita bisa berhemat gitu. Karena kalau ngikutin harga-harga ya memang ya tetap kita bakalan kerasa gitu kan biar bagaimanapun. Nah jadi saya tadi baru download satu aplikasi dari Google Play. Jadi awalnya begini, saya udah lama kan, saya kalau lihat di media sosial suka ada video-video tentang bagaimana orang-orang yang peduli gitu ya sama kayak hal-hal sama lingkungan gitu ya. Jadi kan banyak restoran-restoran atau supermarket yang kalau makanan sudah nggak kemakan lagi dibuangin gitu. Atau kalau misalnya supermarket kan kayak sayuran gitu atau apa yang udah ini dibuang gitu kan, padahal masih layak untuk dikonsumsi gitu kan. Nah jadi ada satu gerakan gitu dan dia bikin aplikasi namanya Too Good To Go. Jadi sayang kan daripada dibuang-buang gitu, akhirnya mereka bikin aplikasi. Jadi pemilik toko ini atau pemilik restoran bisa menawarkan gitu. Jadi mereka kasih barang-barang yang udah nggak laku kejual, akhirnya dijual dengan harga murah gitu, kita bisa ambil. Nah ini kesempatan ini bagus banget gitu. Saya udah lama cari ya di Jerman ada nggak kayak begini gitu. Nah masalahnya saya waktu itu nggak dapet kan.
Nah saya nyari-nyari nggak ketemu. Nah sementara saya ini kan langganan makan di restoran Cina ya. Kalau yang sering nonton vlog saya pasti suka lihat ya, saya sering makan sama teman saya di restoran. Nah ini harganya murah meriah dan kadang-kadang kita bisa ya all you can eat ya, terus minuman juga. Sekarang memang dengan naiknya harga-harga bahan makanan memang harganya juga jadi naik dan lumayan berat juga kalau kita sering-sering ke sana. Tapi saya perhatikan orang-orang yang datang sesudah kita semua selesai makan dan sebelum tutup, orang-orang pada datang pada bawah kayak Tupperware gitu, wadah buat bawa makanan. Dan saya bertanya-tanya gitu, ini apaan gitu. Terus dia bilang ya bisa beli untuk harga 4 euro 1 liter gitu kan. Dan saya tertarik dong, tapi kita selama ini kita nggak tahu, kita habis makan kita bilang aja kita mau gitu bawa pulang gitu kan, beli lagi ekstra, kita tinggal bawa tempatnya. Nah padahal kemarin waktu kita pada bungkus itu ininya nggak tahu pegawainya atau yang punyanya gitu ya, dia bilang sebenarnya kita nggak boleh begitu. Nah kalau kayak begitu caranya berarti kita nikung, karena biasanya orang-orang yang sudah mesen duluan itu kan harus reservasi dari aplikasi itu. Jadi harus download aplikasinya. Dengan aplikasi itu kita bisa pesen, kita reservasi bahwa kita mau pesen berapa porsi nih, satu porsinya kan 4 euro. Nah terus langsung bayar pakai ya online ya, bayar pakai PayPal atau bayar pakai rekening gitu kan. Akhirnya saya penasaran, terus dia bilang karena bahasa ini juga kurang jelas ya, dia bilang tunggu apa gitu. Saya cari-cari gitu, saya dapat gitu ya, jadi too good to go. Nah saya download aplikasinya hari ini dan saya pesen 2 porsi. Saya bawa nih boxnya ya, ini kayak begini ya, satu box ini 4 euro. Tapi kalau kita bawa yang lebih gede pun mereka nggak komplain sih. bawa yang 2 kali lebih gede juga nggak apa-apa gitu. Jadi ya udah, akhirnya saya hari ini mau ke sana nih sekarang ya, dan mudah-mudahan masih dapat ya, karena kita nggak tahu kan sisanya seberapa banyak gitu. Kadang-kadang dapatnya sedikit, mungkin sisanya kan habis mereka makan all you can eat itu kadang-kadang ya tinggal menu-menu yang mungkin yang kurang disukai ya. Tapi mudah-mudahan target saya sih daging ya, karena daging kan mahal nih. Kalau kayak nasi goreng, mie goreng begitu ngapain, bisa bikin sendiri kan. Tapi kalau daging kan belum, kalau kita goreng pakai minyaknya gitu kan, harga minyak udah mahal, minyak juga susah gitu kan. Kadang-kadang untuk harga 4 euro kadang-kadang saya bisa 2-3 kali makan gitu kan. Apalagi kalau saya makan sendiri di restoran kayak begitu, saya cuma sendiri itu sekitar harganya ini apaan sih, aduh cepetan dong, jalan maju mundur orang di depan nggak lampu merah nggak apa, dia berhenti, dia mungkin takut ya, namanya di persimpangan memang harus waspada. Nah terus kalau daging gitu kadang-kadang ya kita dapat ikan atau udang kan mahal ya, jadi lumayan banget gitu kalau dapet ya, kalau ada sisanya hari ini gitu. Nah, terus yes, itu yang saya mau omongin. Jadi kita benar harus pinter-pinter lah mencari celah gitu untuk menyikapi atau mensiasati harga yang semakin naik. Jadi kalau di Jerman itu ya, untuk uang 20 euro itu kita cuma dapat setengahnya. Jadi mereka bilang 10 euro yang baru itu uang 20 euroan gitu. Jadi uang itu nilainya cuma setengahnya dari yang sebenarnya gitu. Istilahnya kalau dulu kita belanja 50.000, sekarang harus 100.000 gitu ya. Nah gitu. Nah ini nanti saya tunjukin, satu kotak ini kan 4 euro. 4 euro ini ya sekitar berapa ya? Mungkin 100-an ya. Ya kalau misalnya aduh macet di sini. Apa macet ya? Ada apa ini? Lampu merah nih. Nah kalau misalnya kita nggak pintar-pintar nih, kita cenderung bakalan boros. Untung saya orangnya nggak suka jajan sebenarnya, saya nggak suka gitu ya, nggak terlalu suka lah ngafe kayak begitu. Karena apa? Kalau musim panas gini kan biasanya orang banyak yang suka ngafe ya, duduk di kafe gitu ya, apalagi ya cuaca bagus kan enak ya, duduk di luar minum es
kafe gitu ya, kopi es gitu lah istilahnya, kopi yang kental terus dikasih es krim. Terus saya beberapa kali saya lihat harganya 7 euro. Astaga, 7 euro ini untuk dua box ini saya bisa dapat kan istilahnya. Saya bayar cuma 7,80 untuk 2 box makanan ini. Nah, ini satu gelas kopi es cuma begitu doang, harganya 7 euro. 7 euro itu berapa ya? Nggak tahu harga ini berapa. Mungkin 200 ribuan kali ya. Gila aja, saya pikir cuma begini doang. Saya bikin aja di rumah, saya beli es ya. Kalau es krim kita pakai untuk bikin minuman kayak begitu, es krim ya rasa vanila ya. Ada di belakang kotaknya. Untuk yang 2,5 liter itu harganya paling berapa ya? Nggak sampai 3 euro lah. Itu dapat 2,5 liter esnya gitu ya. Itu bisa berapa kali, berapa gelas bikin es kopi begitu. Atau kalau yang suka ke Jeko atau ke Starbucks, saya suka banget minuman itu yang green tea gitu kan. Nah, bisa saya beli aja bubuknya di online. Memang bubuk green tea ini mahal ya, tapi jatuhnya untuk satu gelas minuman kayak begitu ya jauh lebih murah daripada kita beli di kafe gitu kan. Ya kata orang ya memang sekali-kali gitu ya, tapi kan kita bukan sekali-kali. Kita kalau musim panas tuh saya hampir tiap hari gitu pengen minum yang seger-seger gitu kan. Ya udah, akhirnya saya ya menyikapi kayak begitu. Memang ya kita harus modal, mungkin harus beli blender kayak gitu kan. Saya nggak punya peralatan rumah tangga gitu, tapi saya ya menyikapinya, saya perlu peralatan rumah tangga, saya ke pasar loak atau saya nyari di toko online yang barang bekas gitu kan. Harganya kemarin saya beli gitu ya, food processor gitu, karena saya nggak pernah punya ya food processor kayak gitu, karena saya mau bikin sambal juga males ngulek gitu ya. Saya kemarin salahnya saya lihat di Vlogmark ya, harganya 10 euro. Cuma saya mikir kadang-kadang gini, kita di Vlogmark pikir 10 euro emang sih bisa saat itu juga langsung ditawar, langsung dibeli, harusnya begitu ya. Kadang-kadang mikirnya nanti aja agak kesiangan, siapa tahu lebih murah harganya dia kan. Kalau udah nggak laku kan ya udahlah. Kadang-kadang kita sebagai penjual gitu ya di pasar loak ya, kadang-kadang kalau kita udah siang udah mau pulang, daripada kita ngepakin atau bawa pulang lagi tuh barang, mendingan kita obral aja kan gitu. Nah, saya pikirnya kayak begitu, siapa tahu nanti dia nggak laku, dia dikasih turun harganya. Ternyata saya balik lagi udah kagak ada. Aduh, nyesel banget. Itu murah banget ya, murah. Dan ya sebenarnya nggak tahu ya, masalahnya kalau di toko kayak di pasar loak itu kan kita nggak tahu, barang elektronik itu memang agak riskan karena kita nggak tahu apakah berfungsi atau tidak ya. Takutnya dia nggak ini ya, nggak bisa dites kan. Nah, saya langsung aja nih ke sini. Masih rame. Pasti harus tunggu di luar 5 menit. Dia mulai 2:30. Saya cuma punya waktu 10 menit untuk isi bahan makanan ini. Beginilah cara menyiasati krisis ekonomi, inflasi di Jerman. Salah satunya begini kan. Saya udah kenal banget sama orang-orang di sini ya, di restoran Cina ini. Mereka juga udah apal, apalagi grup kita hampir tiap minggu nongkrong ya. Jadi udah langganan, jadi ya udah nggak masalah. Nah, jadi begini ya, ini kan satu
Makanya tadi saya mau tunjukin kan kalau beli es yang vanilla tuh. Ini isinya 2,5 liter ya. Tuh, 2,5 liter kan. Nah, tadi saya ambil tapi walaupun sebetulnya ditulisnya sih sekitar 1 liter ya harusnya kalau misalnya kita ambil di situ. Tapi kalaupun kita bawa yang kayak begini nggak apa-apa. Ya, asal jangan terlalu penuh ngisinya. Jadi macam-macam. Ada nuggets, ada ikan goreng, cumi goreng, ayam goreng, ada juga bebek goreng, tapi saya nggak mau ya. Saya begitu suka bebek banyak lemaknya ya. Ya, untuk segini 4 euro. Hati-hati Noah ya. Kalau kita beli di McDonald ya, untuk nuggets 12 atau nuggets 6 ya, itu udah berapa kan untuk satu kotak ini. Saya nggak mau terlalu penuh isinya karena malu ya, padahal penuh juga nggak apa-apa ya, masih banyak tadi saya lihat makanannya. Sayang aja kan, cuma ya udahlah bagi-bagi kan, jangan serakah ya. Lagian kan itu menurut peraturan kan 1 liter, jadi ini kira-kira setengahnya ya, setengahnya jadi 1 liter kan. Terus saya beli 2 porsi ya. Yang satu lagi ini, tunggu ya, agak susah ngambil. Ini khusus makanan berkuah. Ada ikan di bawah, udang. Saya ambil agak banyak udangnya ya, karena udang memang mahal ya sebenarnya. Terus macam-macam daging sapi, ada tahu juga. Wah, ini menu enak banget. Ya segini, untuk segini kan 4 euro, gila ini lumayan banget ya. Kalau kita di restoran tuh segini pasti bisa 10 euro ya. Dengan sebanyak ini ya, dan dengan makanan yang nilainya, kalau di Jerman mahal nih kayak begini nih. Udang, tahu aja mahal banget kalau di sini ya. Jadi begitu ya cara saya menghemat supaya nggak usah masak dan nggak usah belanja.